Robitoh wadah untuk menyampaikan kritik itu. Ini tempat untuk kita memperbaiki diri. Jangan kamu tertipu dengan nasab. Wallah mas'uliyah. Renungkan. Hari kiamat kamu menghadap kepada Fatimah dengan wajah yang bagaimana? Hari kiamat kamu menghadap kepada Rasulullah dengan wajah yang bagaimana? Jadi kalau ada dari keturunan Alawiyin yang berbangga-bangga dengan nasab, tanpa memberikan satu kontribusi yang baik, akhlak yang baik, itu percuma. Kita tidak, bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya. Rasul SAW juga. Jadi juga bukan tujuannya untuk membeda-bedakan antara ras. Sama sekali. Berbeda dengan mereka. Karena Islam tidak mengenal kasta. Tetapi itu justru untuk mengetahui sumber berasal dari mana. Lalu tanggung jawabnya. Kalau tanggung jawab seorang sada, seorang katakanlah kalau sekarang dikatakan Habib, itu jauh lebih besar. Kalau dia harus memberikan satu uswah, keteladanan kepada umat, bukan harus minta dihormati, tidak. Justru harus menghormati. وقال شو العلوي إذا ما سلك مسلك العلويين ما هو علوي وإذا ما عمل بأعمال العلويين ما هو علوي وإذا ما تأدب بآداب العلويين ما هو علوي وإذا ما مشى في طريقة العلويين ما هو علوي وإذا ما تخلق بأخلاق العلويين ما هو علوي منين يقع في العلا وهو في الأسفل. Itulah jalan yang ditempuh oleh orang-orang tua kita, bukan dengan bermulut besar. هذه الإضافة وهذا النسب نسب فيه تشريف وفيه تكليف، والتكليف أكثر من التشريف في هذا الباب. لا تغتر بالنسب، لا تقل أنا من العيلة الفلانية أو أنا من القوم الفلاني أو أنا من النسب الفلاني وتتعالى به على الناس، ثم بعد ذلك تريد أن تكون داعية إلى الله سبحانه، تدعوهم إلى الكبر وهم إلى قلة الأدب. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، فالسبة منك مثل سبتين من غيرك وأكثر، وإثم الكذبة منك أكثر من كذبتين من غيرك، وإرادة الشر للغير منك إثم أكبر من إرادتين من غيرك. Jangan sampai dalil maulid yang kuat dikotori dengan penceramah atau dengan tadi sekarang campur laki perempuan, joget dan sebagainya, yang sama sekali itu para ulama yakin 1000% mereka tidak akan membawakan dalil hujah untuk membela maulid yang model seperti itu pastinya. Ketika dakwah dijadikan sarana hiburan dan majelis-majelis ilmu dianggap membosankan, ketika kegiatan keagamaan tidak lagi memperhatikan batasan-batasan syariat yang menjadikan bercampurnya laki-laki dan perempuan, wali-wali Allah itu menyembunyikan karomahnya seperti perempuan menyembunyikan darah haidnya. Artinya dia malu, nggak diceritain ke orang, diekspos terus, begitu ya. Dan buru-buru Aska, biar yang hobi cerita karomah lihat dampak dari tindakan mereka. Sejak dahulu sudah diingatkan namun tidak diindahkan. Sekarang kita dibersihkan dari perilaku oknum yang berlebihan cerita karomah. Acara maulid tiba-tiba bawa dalil yang sering, man abdoma maulidi, itu kan dipakai di mana-mana. Itu masih sering terdengar. Barang siapa yang mengagungkan maulidku, kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Padahal kalau hadis itu dikatakan mimpi, lewat mimpi, bilang aja lewat mimpi, nggak apa-apa, nggak jadi hujah. Jangan pernah percaya dengan orang yang memuji kamu dengan ucapan-ucapan yang tidak berdasar. Turunan Nabi tidak dicatat dosanya, tidak masuk neraka. Itu adalah tidak sesuai dengan ijma'. Jangan mengecewakan datuk Anda. Mereka ulama, mereka orang-orang soleh, mereka aulia, tapi Anda tidak mewarisi satupun daripada keutamaan dan kemuliaan mereka semuanya. Ayo kita menjadi para sada yang bisa dibanggakan oleh orang-orang tua kita. Bukan hanya para sada yang pandai membanggakan orang-orang tuanya, tapi tidak berakhlak seperti mereka. Jadi yang berlaku di zaman kita sekarang ini, ghiyab, satu kekosongan antara generasi sekarang dengan generasi sebelum. Tapi sekarang kita melihat fenomena aneh. Banyak anak-anak muda yang sedikit ilmunya tapi memakai kostum ulama dan mengaku Habib, kemudian masuk ke desa, kadang-kadang seperti yang disindir-sindir oleh beberapa orang bahwa mereka melakukan dawir-dawir. Ini sama sekali tidak mencerminkan akhlak Sada Ba'alawi. Apabila terus-menerus dia menggunakan simbol agama disertai dengan kedustaan dan dengan ancaman-ancaman kemudian dia dikasih, itu nanti jadinya pendidikan mental yang nggak baik untuk mereka yang melakukan.
sehingga mereka terbiasa, oh dengan cara ini dapat kok. Nggak usah dikasih. Apa jasa kalian? Apa ilmu kalian? Sudahlah, kalau memang nggak memiliki ilmu, buat apalah ngaku-ngaku sebagai orang alim? Lebih baik Anda bisnis saja, cari kerja yang halal. Apakah pada masa ini kita menghadapi krisis akhlak? Secara global, ya. Dan secara dalam skop yang kecil, dalam lingkungan kita Al-Alawiyin, ya. Siapa bertanggung jawab dalam hal ini? Orang tua. Kami selaku habaib sadar betul akan segala kekurangan, membuka ruang introspeksi dan berjuang menuju perbaikan. Kami meyakini tidak ada cara menuju persatuan jika tidak diawali dengan kemauan untuk memahami dan mendengar. Bukan malah nasab itu dikapitalisasi, dijadikan kebanggaan, karena tidak ada gunanya sama sekali. Anda tidak mendapatkan ini dari usaha Anda. Jangan berlebihan untuk memuliakan atau ngalap berkah. Juga jangan memandang ajaran selain habaib sebagai ajaran yang rendah. Jangan merasa benar sendiri. Habaib juga bisa salah. Gak semua dzurriyyat Rasulullah mengikuti ajaran datuk mereka. Kalau Allah biarkan, bisa lebih banyak lagi oknum seperti ini ke depan. Jadi kami sangat bersyukur dengan kritik-kritik seperti ini. Itu tadi ada 20-an Habib lebih itu. Narasinya sama ya. Dalam Islam tidak ada kasta, tidak boleh bangga-banggakan nasab. Kalau nggak ada ilmu jangan berceramah, hanya bermodal Habib. Bahkan berterima kasih ada kritik-kritik kepada mereka. Bahkan ada yang Habib dari Malaysia itu mengatakan memang ada krisis moral, baik secara global atau mungkin di kalangan Sadah. Kalau misalnya seperti ini Ba'alawinya, apa kira-kira berhenti gugatan nasab itu? Ya, saya kira enggak juga. Tetapi ini kan bukan dalam rangka berhujah masalah nasab dan bukan dalam rangka menjawab kritik masalah nasab atau apa. Ini kan dalam rangka bahwasanya mungkin Ba'alawi itu tidak satu orang dua orang, tapi banyak orang. Ada yang kamu lihat suka dawir, ada yang kamu lihat selalu ngaku-ngaku cucu Nabi, dikomersialkan itu, dijadikan merek dirinya, ada. Tapi yang anti dengan begitu kan juga ada. Maka kalau kamu bicara sesuatu yang sudah berbeda-beda, jangan dikelompokkan kepada satu sifat. Itu namanya tidak fair. Ya orang Islam lah, yang jahat ada, yang baik ada. Kalau mau dikelompokkan ke satu kategori, cari penyatuan yang memang ada di masing-masing. Misalnya bersyahadat, yaitu semua orang Islam. Sholat itu tidak semua sudah. Zakat, puasa sudah tidak semua itu. Jadi kalau bernarasi itu harus faktual gitu. Walaupun tidak ideal, mestinya orang Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu. Ya kalau nggak mampu ya nggak apa-apa, anggaplah sampai haji nggak usah sebut ya. Itu kan ideal. Jangan lalu berpikir semua orang Islam begitu. Enggak, ada yang orang Islam modal syahadat saja ada. Ada yang sholat tapi nggak puasa, ada yang puasa nggak sholat, ada yang zakat, ada yang nggak zakat. Jangan lalu semua disamaratakan. Orang Islam ini semuanya hanya bersyahadat. Itu salah. Orang Islam ini semuanya bersyahadat, sholat, zakat, puasa. Itu juga salah. Kalau bicara faktual, karena kenyataannya ya tidak mungkin sama. Orangnya sudah banyak, orang sudah 1000 tahun lebih, keturunannya sudah berapa orang, udah ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan. Bagaimana bisa mau dikelompokkan? Oh Ba'alawi nggak ada yang pinter, gimana ceritanya sih? Nah, yang kadang-kadang kitab ya Ba'alawi ada. Oh Ba'alawi itu bodoh, ya yang bodoh ada. Ba'alawi ini jahat, yang jahat ada, yang berita-berita itu. Ya itu kan sama saja dengan ketika kamu lihat orang Islam satu mencuri, orang Islam pencuri. Orang Jawa satu mencuri, orang Jawa pencuri. Ya memang benar bahasa itu. Kalau ditarik kepada, diihtimalkan kepada, bukan semua tapi sebagian. Tapi kenyataannya kan kalau mau menyerang satu kelompok kan tidak mungkin kamu bilang sebagian. Akhirnya seolah-olah semua gitu.
Misalnya banyak pembantu orang Jawa. Wah, orang Jawa mah jadi pembantu. Lah Presiden Jokowi orang Jawa. Semua presiden orang Jawa. Semua presiden orang Jawa pun nggak lalu orang Jawa itu pemimpin semua. Enggak, Pak. Orang Jawa ada berapa ratus juta gitu loh. Ada berapa puluh juta gitu. Jadi ingat, kalau kita menggunakan pemikiran yang lurus itu, kita akan mendeteksi mana hal-hal yang menyimpang, mana yang bukan. Maman punya anak 10. 3 laki-laki, 7 perempuan atau sebaliknya. Nggak bisa kamu bilang semua anak Maman laki-laki atau semua anak Maman perempuan. Kenyataannya dong sudah tidak sama. Ya, kalau kamu mau membuat hukum yang berlaku untuk semua, maka yang ada di setiap afrodnya itu, anak Maman semuanya terlahir dari istrinya Maman. Gitu, itu baru semua, nggak laki-laki, nggak perempuan. Jadi kalau kamu mau menghukumi satu kelompok, cari hukum yang memang melekat kepada semuanya. Orang Jawa itu orang, itu benar. Orang Jawa itu keturunan Nabi Adam, itu termasuk ya. Jangan ada yang keturunan dari Kalang atau apa yang bukan dari Nabi Adam ya. Jadi cari hukum-hukum itu kalau kamu mau mengeneralkan yang memang berlaku general gitu. Nggak usah kepada ratusan orang, 3 orang atau 2 orang saja ini. 2 orang ini sama-sama orang, iya. Tapi kalau 2 orang sudah tahu laki-laki perempuan, kamu bilang ini perempuan semua sudah salah. Ini laki-laki semua juga sudah salah gitu. Ini semuanya orang itu benar. Ini semuanya makhluk itu benar. Ini semuanya akan mati itu benar. Balawi semuanya manusia itu benar. Balawi semuanya akan mati itu benar. Balawi semuanya makhluk itu benar. Balawi semuanya jahat, gak mungkin. Balawi semuanya baik, gak mungkin juga. Balawi semuanya bodoh, gak mungkin. Balawi semuanya alim, gak mungkin juga. Maksudnya gak mungkin itu tidak sesuai dengan faktanya. Gitu, nggak hanya Balawi, sadah manapun lah gitu ya. Jadi begitu. Allahumma din